Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah mengikuti teladannya. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mengikut Yesus berarti mengikuti teladannya, menjadi hamba yang berkenan di hadapannya, mengikut Yesus. Semua karena anugerahnya hari ini ada. Bukan karena kuat kita, namun karena Roh Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Mari kita berdoa. Tuhan, kami keluar dari tempat yang gelap. Engkau yang mengampuni murid-murid yang meninggalkan-Mu, siap untuk mengampuni kami semua. Yang perlu hanyalah supaya kami kembali ke hadapan-Mu, Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 13 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Mari kita mengikuti panggilan teladan Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memelihara kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Bahkan dengan keterbatasan kami beribadah di gereja, dengan terpaksa kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Hal itu tidak mengurangi rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami masih bisa belajar akan firman-Mu. Kami masih bisa diajar, ditegur, bahkan dibimbing oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berserah diri di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami memohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami dapat membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 2, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tema ibadah kita pada hari ini adalah mengikuti teladannya. Nah saudaraku, tak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan penderitaan, kesengsaraan terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan yang kita damba-dambakan setiap hari, setiap waktu, kita ingin supaya kita bahagia, sukacita, mengalami damai sejahtera, ketentraman,
Apalagi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya Allah yang pasti menolong kita, yang pasti menyertai kita. Seharusnya itulah yang kita terima, saudara. Akan tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kalanya kita akan mengalami sebuah tantangan, mengalami penderitaan, bahkan tidak tertutup kemungkinan, saudara, bahwa kita juga bisa saja akan menghadapi aniaya, saudara. Walaupun kita ini sebagai orang percaya. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa Dia akan membebaskan kita, melepaskan kita dari tantangan hidup, dari penderitaan, dari pergumulan. Yang Dia janji, Dia akan sertai kita. Nah, saudara, hal itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula, saudara. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, pada saat mereka begitu semangat memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penderitaan badani karena status mereka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, secara khusus ketika kita membaca 1 Petrus pasal 2 ini, maka kita melihat bahwa orang-orang percaya di Asia Kecil pada bagian utara juga sedang menanggung penderitaan yang tidak seharusnya mereka terima. Nah, saudara, sekarang mereka sedang mengalami kebingungan, saudara. Mereka harus bagaimana menghadapi penganiayaan ini. Di sisi lain mereka harus mempertahankan imannya, akan tetapi mereka semakin bertahan, justru mereka semakin dianiaya. Di sisi lain, saudara, kalau mereka harus meninggalkan imannya, justru mereka berdosa dan mengalami yang namanya kematian kekal. Nah, saudara, oleh karena itu Petrus menuliskan surat ini sebagai petunjuk praktis yang memberikan semangat kepada mereka dalam menjalani kehidupan yang seperti itu. Kalau kita membaca pasal 2, saudara, maka kita akan menemukan petunjuk praktis 2 hal yang disampaikan oleh Petrus di sana, yaitu adalah bagaimana orang percaya menghadapi pemerintah, sikap seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang percaya kepada raja-raja. Dan juga, saudara, bagaimana sikap seorang hamba kepada majikannya. Nah, saudara, dalam pembacaan kita tadi, bagian kedua inilah yang menjadi pembahasan kita, saudara. Yaitu bagaimana sikap seorang hamba terhadap majikannya. Nah, saudaraku, pada zaman itu kita melihat bahwa ada juga hamba-hamba yang telah percaya kepada Kristus. Ada hamba-hamba yang telah percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, saudara, tidak sedikit di antara mereka mengalami penganiayaan sama seperti jemaat mula-mula. Mereka mengalami ketidakadilan, hidup dalam tekanan, saudara. Penderitaan silih berganti, apalagi mereka punya status sebagai orang Kristen. Saudara, pada zaman itu, menyandang status sebagai orang Kristen bukan sebagai bahan pamer, saudara. Justru ketika orang lain tahu bahwa orang tersebut adalah orang Kristen, maka itu akan menjadi bahan ejekan, saudara. Bahan untuk mengolok-ngolok mereka, bahan untuk menghina mereka,
bahan untuk menginjak-injak harga diri mereka. Kalau kita lihat tadi, mereka adalah seorang hamba. Sudah statusnya sebagai seorang hamba, juga sebagai orang Kristen, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Petrus menegaskan kepada mereka. Dia berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Saudara, nasihat ini juga bukan hanya saja Petrus. Paulus juga pernah menyampaikannya kepada hamba-hamba juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 22. Itu dikatakan di sana, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Saudara, itu artinya bagi hamba-hamba, sikap mereka terhadap tuannya, baik Petrus maupun Paulus, mendorong orang-orang percaya yang menyandang status sebagai hamba dan sebagai orang percaya, mereka harus menghormati majikannya. Mereka harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Mereka harus bekerja sepenuh hati, bekerja dengan tulus ikhlas, bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat. Mereka harus menghindari yang namanya kepura-puraan. Mereka harus tulus ikhlas mengerjakan bagian mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja nasihat Petrus kepada mereka. Kita lihat lebih lagi, Petrus menyemangati mereka. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa penderitaan yang mereka alami saat itu adalah kasih karunia Allah. Kalau engkau menderita, kamu harus menanggung itu, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, saudara, kasih karunia bagi mereka kalau mereka mengalami penderitaan seperti itu. Paulus menegaskan akan hal ini, saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Dia mengatakan di sana, "Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Itu artinya, saudara, orang percaya mendapatkan dua karunia dari Tuhan, yaitu adalah karunia percaya kepada Kristus, sekaligus juga karunia untuk menderita. Tentu penderitaan yang dimaksud oleh Petrus dan juga Paulus dalam hal ini adalah karena mengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku, untuk menguatkan mereka, orang-orang percaya, hamba-hamba yang mengalami penderitaan, penganiayaan, Petrus memberikan semangat, memberikan penghiburan kepada mereka bahwa Yesus adalah teladan bagi mereka, bahwa penderitaan Yesus adalah sebagai teladan bagi mereka. Kita lihat, saudara, penderitaan Yesus, Ia tidak berdosa. Seharusnya kita yang berdosa. Ia tidak bersalah, tetapi kita, saudara, justru Dialah yang menanggung penderitaan itu, yang seharusnya bukan Dia yang menanggungnya. Waktu Dia dicaci maki, saudara, Ia didera, Ia disesah, Dia tidak membalasnya. Dia tidak mencaci maki kembali, saudara. Ketika Dia dalam keadaan menderita, saudara, Yesus tidak membalas. Yesus tidak mengancam. Apa yang dilakukan oleh Yesus, Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah meninggalkan teladan itu kepada kita sampai saat ini. Petrus mengharapkan kepada setiap orang percaya, baik itu hamba-hamba atau orang percaya yang mengalami tekanan, penganiayaan, bahkan penderitaan. Dia ingin kita meresponi penderitaan, penganiayaan itu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudaraku, dari firman Tuhan yang telah kita pelajari, kita baca hari ini, ada beberapa hal yang menjadi berkat bagi kita, saudara. Yang pertama, saudara, istilah hamba saat ini mungkin sudah tidak ada. Tetapi dalam konteks kita saat ini mungkin lebih tepat kalau kita mengartikannya sebagai pekerja bagi orang lain. Apakah itu bekerja di perusahaan, bekerja di rumah sakit, atau bekerja di mana saja, saudara. Mungkin di tempat kita bekerja, saudara dan saya mengalami tekanan di sana. Saudara mengalami ketidakadilan, diperlakukan kasar, karena engkau adalah orang Kristen. Mungkin kamu dihalang-halangi untuk beribadah pada hari Minggu. Justru pada hari Minggu, justru engkau dijadwalkan untuk masuk, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun diperlakukan seperti itu, ingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk tunduk, untuk taat, untuk menghormati mereka yang menjadi pimpinan kita. Akan tetapi saudara, kita tetap ingat bahwa kita harus tetap berdiri teguh pada iman kita. Dan kita tetap tunduk, taat kepada pimpinan kita. Yang kedua, saudara, mungkin saudara saat ini juga bukan pekerja dimanapun. Tetapi status sebagai orang percaya mengalami tekanan, tantangan, bahkan aniaya karena status sebagai orang Kristen. Misalnya saudara, tempat ibadah kita dilarang untuk kita pergunakan sebagai tempat persekutuan. Bahkan kita diusir dari tempat kita beribadah. Mungkin lingkungan tempat tinggal kita tidak mengizinkan ada persekutuan apa-apa di rumah kita. Mungkin anak-anak kita di sekolah sering sekali dibullying, saudara. Bahkan juga ada teman juga di Bali, begitu ya. Pemakaman jemaat tidak diizinkan, saudara, di tempat yang sudah tersedia. Bahkan begitu banyak lagi tantangan, penderitaan yang lain yang bisa dialami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Apa yang Ia lakukan? Di dalam 1 Petrus tadi kita membaca, berserah kepada Dia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, marilah kita belajar berserah kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Kita membawanya kepada Dia, pemilik kehidupan ini. Kita memohon kepada Dia supaya kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati situasi yang seperti itu. Marilah kita tetap mengikuti teladan itu, saudara, sambil kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita dan bersabar menanggung penderitaan itu. Mungkin aniaya, kesengsaraan yang kita alami. Yesus pernah berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bagi orang percaya, bagi kita saat ini yang tidak mengalami tekanan apa-apa, sedang mengalami ketenangan,
kebebasan untuk beribadah. Marilah kita dengan giat, saudara, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita giat melayani. Marilah kita giat berbuat baik. Marilah kita giat menghidupi firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Oleh karena, saudara, akan ada masanya kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Karena tantangan, penderitaan, aniaya yang akan kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti teladan Yesus memang tidak mudah. Mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, memang tidak mudah. Tetapi mari kita belajar berserah kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Mari kita meminta pertolongannya supaya Ia memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau adalah pribadi yang menjadi teladan bagi kami. Ketika kami menghadapi tantangan hidup, ketika kami menghadapi pergumulan yang begitu besar, bahkan penderitaan, aniaya, kami belajar untuk berserah diri kepadamu, ya Tuhan. Kami belajar memohon pertolongan-Mu, supaya Engkau memberikan kami kekuatan melewati tantangan yang berat itu. Bagi saudara-saudara kami saat ini yang sedang menghadapi kondisi yang seperti itu, Tuhan, hiburkanlah hati mereka. Berikan mereka kesabaran. Berikan mereka kemampuan untuk melewati masa-masa sulit itu. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari bersama dengan segala orang percaya di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita dalam mengikut Yesus dan juga teladannya, sambil kita memberikan persembahan, dan kita pujikan Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah
marilah kita berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, doakan untuk pergumulan dunia, Indonesia, dan juga kota kita dalam upaya bersama melawan virus COVID-19. Masyarakat yang sadar kesehatan dan tenggang rasa untuk menjaga satu dengan yang lain. Yang kedua, mari kita doakan para tenaga medis yang dengan risiko tinggi harus mengabdi melalui keterampilan mereka menangani para pasien yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga dan menolong mereka. Yang ketiga, kita doakan juga pertumbuhan iman jemaat. Sekalipun harus beribadah dengan cara yang tidak lazim, namun tetap mengalami pertumbuhan iman dan menikmati berkat-Nya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk 3 pokok doa ini, dan saya akan menutup juga dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersama-sama hadir di hadapan-Mu, dan kami menaikkan doa kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk situasi bangsa kami, untuk situasi dunia ini, dan juga kota kami dalam menghadapi wabah dari virus COVID-19. Tuhan tolong untuk pemerintah dalam memimpin upaya-upaya penanggulangan pandemi ini. Kami berdoa untuk para pengambil kebijakan sehingga bisa memberikan yang terbaik, rancangan-rancangan yang akan menolong sehingga wabah ini bisa selesai dengan segera. Kami menyerahkan juga untuk kota kami, menyerahkan untuk para pemimpin kami. Tuhan juga tolong untuk para masyarakat sehingga dengan sadar, dengan rela hati mau menjaga kebersihan hidup masing-masing dan juga saling tenggang rasa, saling menghargai satu dengan yang lain, mau memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tuhan, semoga Engkau yang memberikan keamanan, perlindungan bagi setiap kami. Kami juga doakan untuk para tenaga medis yang berjuang hari demi hari untuk menghadapi wabah COVID-19. Tuhan yang tolong berikan kesehatan, berikan perlindungan, dan juga kekuatan sehingga bisa menangani para pasien dengan baik, merawat mereka hingga Engkau dapat memberikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk para jemaat kami, termasuk diri kami sendiri, sehingga walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi pertumbuhan iman kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Makin hari kami makin berbuah. Ini doa kami Tuhan, dan kami juga menyerahkan persembahan kami, sedikit yang kami punya, dari segala yang telah Kau berikan. Semoga Engkau yang memberkati, memakai persembahan kami, menjadi saluran berkat, menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Ronius Lase, lalu ditutup dengan pujian Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai.